Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Di sini saya akan membahas tentang Islam dan kebudayaan Indonesia. Nah, Islam dan kebudayaan Indonesia itu dirinci menjadi 3 subtema. Yang pertama ada ekspresi estetik Islam di Indonesia, terus ada tradisi inovasi keislaman dalam kebudayaan Indonesia, terus ada juga Islam dan masa depan peradaban Indonesia. Nah, sebelum membicarakan bagian-bagian tema tersebut, pada awal bab ini kita tuh akan dikemukakan Islam dan kebudayaan di Indonesia, atau lebih tepatnya persentuhan antara Islam dengan kebudayaan Jawa dan kebudayaan Melayu. Nah, yang kedua, kita tuh akan membahas tentang estetik, berbicara tentang estetik Islam serta tradisi dan inovasi keislaman di Indonesia. Mari kita menuju materi yang pertama, yaitu tentang persentuhan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Dalam Islam terdapat ajaran tauhid. Kalian tahu gak sih tauhid itu apa? Tauhid itu konsep sentral yang berisi ajaran bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu. Bayangkan, pusat dari segala sesuatu ya guys. Dan manusia harus mengabdikan sepenuhnya pada Tuhan. Terus konsep ini dijelaskan dalam beberapa literatur dan dengan penjelasan yang berbeda. Seperti kalau di pesantren, kalimat la ilaha illallah itu ada 4 maksud guys. Apa ya itu? Yang pertama, la maujud illa Allah, tidak ada wujud selain Allah. Yang kedua, la ma'bud illa Allah, tidak ada yang disembah selain Allah. Yang ketiga, la maksud illa Allah, tidak ada yang dimaksud selain Allah. Dan yang terakhir, la matlub illa Allah, tidak ada yang diminta selain Allah. Nah, implikasi dari doktrin itu adalah tujuan kehidupan manusia hanyalah keridhoannya. Doktrin bahwa hidup harus diorientasikan untuk pengabdian diri pada Allah. Inilah yang merupakan kunci seluruh ajaran Islam. Dengan demikian, konsep mengenai kehidupan dalam Islam adalah konsep teosentris, yaitu bahwa seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan. Nah, doktrin tauhid itu mempunyai timbal balik dengan manusia guys. Jadi dalam banyak hal Al-Quran itu kan sering ya menyebutkan tentang keimanan. Sebenarnya keimanan itu apa sih guys? Nah, keimanan itu keyakinan religius yang berakar pada pandangan teosentris, selalu dikaitkan dengan amal, yaitu perbuatan manusia. Jadi antara iman yang teosentris dengan amal itu beramal soleh, itu tuh satu kesatuan gitu loh, tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, terus ini berarti bahwa iman harus diaktualisasikan secara nyata melalui kegiatan kemanusiaan. Jadi yang namanya beriman itu sudah pasti hablum minannasnya pasti bagus, karena hablum minannas tergantung dari hablum minallah kita. Oke. Terus atas dasar itu Kunto Wijoyo berpendapat bahwa konsep teosentrisme dalam Islam ternyata bersifat humanistik, human artinya kemanusiaan. Oke. Artinya Islam itu mengajarkan bahwa manusia harus memusatkan diri pada Allah dengan tujuan untuk keperluan dirinya sendiri, dengan kepentingan dirinya sendiri. Maksudnya iman. Jadi konsep teosentrisme itu menjadikan manusia itu beriman, dan untuk keimanannya itu untuk kepentingan dirinya sendiri gitu loh. Menjadikan manusia seorang dermawan, seperti itu kan humanistik. Terus
Humanisme teosentrisme itulah yang merupakan nilai inti dari seluruh ajaran Islam. Nah, demikianlah sekilas tentang inti dari seluruh ajaran Islam yang menjadi tema sentral dan kebudayaan. Proses tema sentral peradaban Islam. Dari peradaban Islam tersebut muncul sistem simbol. Sistem simbol itu sistem yang terbentuk dari proses dialektik antara nilai dan kebudayaan. Oke, pada bagian berikutnya kita akan membahas tentang inovasi, terus ada nilai-nilai estetik dari ajaran Islam. Mari kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang inovasi dan pengaruh Islam dalam sastra, seni, dan arsitek. Nah, kalau Islam itu ternyata mempunyai nilai estetik sendiri, guys. Jadi nilai estetik Islam itu terbentuk dalam sastra, seni, dan arsitek. Ekspresi Islam setidaknya itu sebenarnya cuma ada dua, sastra dan arsitek. Kecenderungan sastra sofistik telah muncul di Indonesia sekitar tahun 1970. Kemunculan sastra berkecenderungan sofistik ditandai munculnya karya-karya seperti Goldop dan Alam Ma'rifah. Terus ada Khotbah di Atas Bukit karya Kunto Wijoyo. Terus ada Arafah karya M. Fudodi Zaini. Nah, terus di antara karya-karyanya itu mengandung nilai-nilai keruhanian seperti itu. Pokoknya yang berbau tentang sofistik ya, guys. Saya juga kurang paham. Oke. Untuk yang ekspresi estetik Islam lainnya itu tergambarkan dalam arsitek masjid-masjid tua. Arsitek masjid-masjid tua itu contoh dari arsitek agama dengan tradisi arsitek pra-Islam di Indonesia dengan konstruksi kayu dan atap tumpang berbentuk limas. Contohnya kayak Masjid Demak, terus ada Masjid Kudus, ada Masjid Cirebon seperti itu. Terus ada Masjid Banten sebagai cikal bakal masjid di Jawa. Sedangkan di Aceh dan Medan itu corak masjid tua di Aceh dan Medan merupakan penerus dari gaya masjid Indo-Parsi dengan ekspresi struktur bangunan yang berbeda dengan corak masjid atap tumpang. Seni kaligrafi menduduki tempat terhormat. Wayang pun dijadikan sarana oleh para wali untuk menyebarkan Islam. Seni yang dikembangkan oleh para raja dan wali adalah mengembangkan rupa wayang sesuai dengan pandangan Islam, sekaligus memberikan makna Islam dalam mengubah bentuk, mengubah cerita atau lakon dari pertunjukan wayang. Jadi seni kaligrafi di dalam Islam itu sangat penting. Karena apa? Para wali itu menjadikan wayang sebagai sarana untuk berdakwah, untuk menyebarkan ajaran Islam. Seperti kayak Kalimah Sodo itu kan tergambar dari Semar Petruk Garing seperti itu. Terus Punokawan. Terus ada apa lagi ya? Pokoknya cerita-cerita wayang itu kebanyakan mengandung unsur-unsur tentang ajaran Islam. Nah, inovasi keislaman di Indonesia yang cukup menarik antara lain disampaikan oleh Nurcholish Madjid yang menulis artikel tentang masalah tradisi dan inovasi keislaman dalam bidang pemikiran serta tantangan dan harapannya di Indonesia. Jadi, di artikel itu menegaskan bahwa agama dan budaya hanya dapat dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan, cuma bisa dibedakan, tapi nggak bisa untuk dipisahkan karena mereka itu saling membutuhkan satu sama lain. Oke? Nah, dengan cara berpikir yang benar dalam kaitannya dengan masalah
tradisi dan inovasi menghendaki kemampuan untuk membedakan antara keduanya. Akan tetapi, kebanyakan orang sulit melakukannya. Ya, banyak orang yang sulit membedakan mana agama dan mana kebudayaan. Maksudnya ajaran-ajaran agama seperti itu dan yang mana kebudayaan. Dan sebagian mungkin ya sebagian dari mereka itu menyamaratakan gitu loh. Intinya kalau ajaran agama itu termasuk budaya, kalau ada di budaya itu termasuk ajaran Islam, seperti itu. Maka lahirlah kekacauan dalam menentukan hierarki nilai, yaitu penentuan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Contohnya itu kayak dulu ada beduk dan kentungan. Kalau dulu kan untuk melantunkan azan, sebelum melantunkan azan itu pasti memukul beduk atau kentungan, seperti itu kan. Tapi kalau sekarang kan mengumandangkan azan tinggal mengumandangkan sendiri kan. Maksudnya nggak harus pakai pukul-pukul beduk dulu gitu, nggak harus. Dan itu ya menurut saya itu tuh termasuk dari pergeseran nilai budaya juga ya guys. Karena yang awalnya dulu itu harus pakai beduk, terus kalau ada apa-apa itu ngabarinya pakai kentungan, sekarang udah beda. Kalau sekarang karena kecanggihan teknologi, ada kabar apa saja mesti langsung di-share di grup WA, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Islam dan adat Melayu di Sulawesi Selatan dan Aceh. Nah, bagian ini tuh kita akan merujuk pada artikel yang berjudul tentang norma adat dan agama Islam dulu, kini, dan esok di Sulawesi Selatan, karyanya Halide. Sedangkan bagian kedua kita itu merujuk pada artikel yang berjudul pengembaraan kebudayaan Aceh di luar tanah ranahnya. Jadi pengaruh Islam di Sulawesi Selatan itu tergambar dalam Sulapa Epae, pepatah orang tua kepada anaknya yang hendak merantau. Pokoknya di sana itu ada pepatah atau pesan dari orang tua untuk anaknya yang ingin merantau, seperti itu loh. Nah, salah satu yang menarik dari artikel yang ditulis oleh Halide adalah peranan kitab Barzanji. Barzanji itu otomatis golongan NU ya guys. Barzanji. Terus kitab Gubahan Syekh Ja'far Al-Barzanji itu dinilai berperan penting dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Oh ya guys, rata-rata nih ya, orang-orang di luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, seperti itu, kebanyakan mereka itu menganut ajaran Nahdlatul Ulama. Ya, mereka sama-sama Islam seperti kita, tapi kebanyakan di luar Jawa yaitu menganutnya NU guys. Kalau di Jawa kan kebanyakan Muhammadiyah, terbesarnya kan Muhammadiyah ya. Terus NU juga ada, tapi kan nggak semuanya gitu loh guys. Kalau di luar Jawa yaitu semuanya kebanyakan menganut NU. Nah, lanjut. Begitu ia selalu dibaca dalam upacara perkawinan, memasuki rumah baru, atau melahirkan anak Barzanji itu seperti sholawatan itu loh guys. Jadi kan misalnya kayak akikahan itu kan biasanya bacanya Barzanji, terus kayak yasinan, yasinan, terus untuk ngirim-ngirim doa seperti itu kan biasanya pakainya Barzanji. Terus malam Jumat yasinan rutinan kayak gitu itu. Nah, begitu besarnya cinta masyarakat kepada Nabi Muhammad melalui maulidan dan pembacaan kitab Barzanji itu, Halide memandang bahwa kecintaan mereka berlebihan. Seni tari dan bunyi-bunyian di Aceh itu sungguh beragam. Di antaranya jenis seni tari yang paling populer itu tari Saudati, Laweyut, Saman, Didong, Guel, Po, Manasusakat, Meuseu Sakat, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan tariannya menggunakan alat musik di antaranya ada rapai base, rapai daboh, terus rapai, terus ada cuek,
cuek itu, terus alih tunjang dan lain sebagainya itu. Nah, itulah akulturasi Islam dengan kebudayaan Indonesia yang didominasi oleh kebudayaan Melayu dan Jawa. Kebudayaan Melayu itu lebih mudah menerima Islam, sedangkan budaya Jawa itu dibagi menjadi dua, ada budaya keraton dan budaya populer. Kalau budaya populer itu jadi cenderung berwajah ganda seperti itu, terutama budaya keraton dalam menerima Islam. Nah, budaya keraton Jawa yang mewarisi tradisi Hindu-Buddha terintegrasi dengan budaya Islam, sehingga para abdi dalam itu kayak pembantu di keraton seperti itu. Abdi dalam membuat suatu silsilah yang membuktikan bahwa raja adalah keturunan para dewa di satu sisi, dan dari itu raja di Jawa ada yang mengaku sebagai wakil Tuhan untuk menanamkan loyalitas rakyat kepadanya dan mempertahankan status quo. Jadi kalau kesimpulan dari saya itu akulturasi dari dari Melayu, maksudnya budaya Melayu itu tuh lebih mudah dalam menerima Islam. Tapi sedangkan yang di Jawa itu kebanyakan kan ada dua gitu loh, jadi agak sulit dalam menerima Islam. Kalau di Jawa itu kan ada budaya keraton sama budaya populer. Kalau keraton itu kan ya kebanyakan ada abdi dalam seperti itu, terus raja-raja. Nah, kalau setelah ditelisik nih ya guys, raja-raja itu kebanyakan mereka itu mengaku-ngaku sebagai wakil Tuhan seperti itu loh. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk untuk mempertahankan status quo mereka dan mempertahankan loyalitas masyarakat kepada beliau, kepada rajanya tersebut. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.